Yang lain kemana? Maya masih izin mules, Pak. Oh, yang lain. Minta tolong kameranya dinyalakan dulu semua. Oke, kalau sudah nyalakan kamera, silakan absen di chat. Absen di sini. Nama dan nomor absen. Yang baru gabung langsung nyalakan kamera, langsung absen di chat. Ketik nama dan nomor absen. Oke, yang sudah absen kameranya boleh dimatikan. Yang baru join jangan lupa kameranya nyalakan dulu. Yang sudah absen tapi belum nyalakan kamera, silakan nyalakan dulu. Nanti kalau wajahnya sudah kelihatan bisa di close lagi.
Masih 15 orang. Oke, kalau sudah kita mulai saja. Maaf karena terlambat, tadi ada kesalahan teknis di koneksinya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang program linier. Suara Bapak jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ya, sudah muncul di layar. Ya, yang kita bahas adalah program linier. Di program linier ini yang pertama kita bahas adalah menentukan pertidaksamaan linier berdasarkan sebuah gambar. Nah, di sini ada gambar sesuai dengan soal di tugas 4 kemarin. Cara mengerjakannya adalah paling mudah menggunakan Y-1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 X dibagi X2 min X1. Nah, di sini kita anggap untuk titik 0,2 sebagai X1 dan Y1. Kemudian titik 5,0 sebagai X2 Y2. Setelah kita substitusikan ke dalam rumus seperti ini, Y min 2 dibagi 0 min 2 sama dengan X min 2 min 0 dibagi 5 min 0. Setelah dioperasikan, hasilnya adalah Y min 2 dibagi min 2 sama dengan X per 5. Kemudian 5 kita kalikan dengan Y min 2. Min 2 kita kalikan X. Ini ada perkalian silang. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Setelah kita operasikan, kita dapatkan 5Y min 10 sama dengan min 2X. Nah, di sini kita punya persamaan linier dulu bentuknya. 2X tambah 5Y sama dengan 10. 2X ini min 2 pindah ruas ke kiri, 10 min 10 pindah ruas ke kanan. Ini adalah bentuk persamaan liniernya. Yang kita butuhkan adalah pertidaksamaan, sehingga masih ada satu langkah lagi untuk menentukan pertidaksamaan liniernya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Nah, di pertidaksamaan linier berdasarkan soal yang tadi, kita lakukan uji titik terlebih dahulu. Paling mudah kita lakukan uji titik di 0,0 seperti ini, diambil di titik pusat. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan linier yang tadi kita sudah dapatkan, yaitu 2X tambah 5Y sama dengan 10. Yang ada variabel kita letakkan kiri, yang konstanta letakkan sebelah kanan. Setelah X dan Y nya kita substitusikan dengan 0,0 dengan angka 0, hasilnya adalah 10 sama dengan 0 sama dengan 10. Dalam pertidaksamaan linier berdasarkan di gambar yang sini ini adalah daerah yang benar, sedangkan yang tidak ada arsirannya adalah daerah yang salah. Nah, untuk menentukan pernyataannya ya, seperti ini. Karena 0,0 berada di daerah yang tidak diarsir ya, arsirannya ini adalah arsiran, maka pernyataannya adalah salah. Oke, sepertinya sudah salah ya. Kemudian garisnya yang menghubungkan kedua titik, maksudnya titik yang ini, titik 2 dengan titik 5, itu garis yang menghubungkan adalah garis lurus. Nah, karena garis lurus atau tidak putus-putus, ini kan garisnya lurus ini, jadi ini bukan garis putus-putus.
ini garis lurus bukan garis putus-putus, berarti simbolnya yang tadi dari sama dengan kita ganti menjadi lebih besar sama dengan. Sehingga dari persama linear tadi kita rubah menjadi pertidaksamaan linear, yaitu 2x tambah 5y lebih besar sama dengan 10. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Nggak ada, Pak. Yang lain? Pak, Tidak ada, Gampang Pak. ya. Oke. Tunggu Pak. Iya, yang kenapa? Yang itu kan 0 kan kurang dari 10. Terus kok bisa jadi lebih dari situ gak paham Pak. Oke. Ya, berdasarkan gambar yang di sini, titik 0,0 ini kan ada di daerah yang salah. Jelas ya? Ya jelas. Ya, jelas ya, ada di daerah yang salah ya. Nah, karena ada di daerah yang salah, maka kita harus membuat pernyataan salah juga. Ya. Karena 0,0 ada di daerah yang salah, jadi kita buat pernyataan yang salah juga. Kalau pernyataan yang salah kan 0 itu harus lebih besar sama dengan 10 kan? Oh Ya, iya yang salah kan berarti ya. Dibalik. Ya, karena pernyataannya harus salah, kan 0,0 ada di daerah yang salah, maka kita buat pernyataan salah berarti lebih besar. Kenapa ada sama dengan? Karena ini alasannya garisnya tidak putus-putus. Oke, sehingga jadinya lebih besar sama dengan. Ada pertanyaan lagi? Yang baru join menyesuaikan ya. Pak, materinya nanti masuk ke YouTube kayak biasanya, Pak? Iya. Atau Nanti gimana? Bapak masukkan Biar ke bisa YouTube diulang. lagi ya. Baik, Pak. Oke, Kasih. siap, sama-sama. Bagaimana untuk menentukan pertidaksamaan linear ini? Ada masalah? Oke, diam Tidak berarti ada, Pak. setuju. Aman. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah kita akan menerjemahkan ungkapan ke dalam bentuk pertidaksamaan. Variabelnya di sini boleh pakai y atau pakai x. Nah, di sini ada tukang kue menitipkan pada sebuah warung kopi sekurang-kurangnya 20 kue. Maksud dari kalimat ini apa? Ada yang paham maksudnya? Minimal, Pak. Minimal 20 kue. Gitu. Paling sedikit 20 kue. Sehingga bentuk pertidaksamaannya adalah Bapak pakai variabel x sehingga x itu harus lebih besar sama dengan 20. Karena menitipkannya paling sedikit adalah 20, lebih boleh. Kalau kurang tidak. Jelas ya? Oke, Jelas. lanjut. Baiklah. Nah, di sini Pak Yusuf hendak menanam modal hingga 5 miliar. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah hingga 5 miliar rupiah. Nah, kalau hingga 5 miliar berarti ini maksimum atau minimum? Maksimal. Maksimalnya 5. Maksimum. Oke, maksimum. Maksimal, Ya, Pak. karena maksimal berarti simbolnya menjadi Bapak pakai variabel y sekarang, berarti y itu kurang dari sama dengan 5 miliar. Karena paling banyak hanya 5 miliar. Kalau kurang dari itu tidak ada masalah. Kalau lebih masalah, ya. Nah, di sini ada bus angkutan membawa tidak kurang dari 10. Berarti maksudnya apa? Sama dengan. Tidak kurang dari 10. Ini tentang pertidaksamaan. Minimal Paling sedikit atau paling banyak ini? Paling sedikit. Ya, Paling sedikit, Pak. karena paling sedikit berarti simbolnya Bapak pakai variabel y di sini sehingga y itu lebih besar sama dengan 10. Nah, tidak kurang dari 10 berarti paling sedikit bawanya 10. Lebih boleh di sini ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Tidak. Pak. Oke, yang nomor 4.
Nah, di sini untuk penyeberangan tidak boleh membawa lebih dari 20 kendaraan. Maksimal. Oke, maksimal. Tidak boleh membawa lebih dari 20 kendaraan. Berarti maksimal ya. Maksimal adalah Maksimalnya 20 kendaraan. Berarti X 20 kurang dari kendaraan. sama dengan 20. Tuh. Nah, yang terakhir. Upah seorang tukang kebun adalah antara Rp25.000 dan Rp50.000 per hari. Berarti pernyataannya apa ini? X-nya di tengah. Ada di tengah. Kurang dari X. Bisa Nah, sekarang pertanyaannya adalah 25.000 dan 50.000 ini termasuk ke dalam upahnya atau tidak? Termasuk. masuk. Yakin? Antara 25.000 dan 50.000. Enggak, Pak. Nggak termasuk ya? Termasuk. Termasuk apa enggak? Kalau pakai dan. Enggak. Jadi kalau pakai dan kita sepakati dia tidak termasuk di dalamnya ya. Sehingga upahnya itu di antara 25.000 dan 50.000. Beda halnya jika ini nanti kita ganti menjadi kalimat sampai. Jelek, biarin. Nah, jika kita ganti sampai, berarti jadinya adalah 25.000 kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan 50.000. Ya, jadi kalau pakai kalimat sampai, maka pernyataannya berubah seperti ini ya. Karena dari 25.000 sampai 50.000. Berarti 25.000 dan 50.000-nya termasuk ya. Tapi kalau pakai kalimat dan, maka dia pakai yang ini. Kalau sampai, pakai yang ada sama dengannya. Bacanya paling gampang X antara 25.000 dan 50.000. Karena ini X antara 25.000 sampai 50.000. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Oke. Pemahaman ini Nggak ada, silakan kalian pahami baik-baik. Kita masuk ke soal program linier. Yang tadi kita hanya mengingat terlebih dahulu materi sebelumnya. Nah, di sini kita punya sebuah soal contoh atau contoh soal berupa bentuk soal cerita. Program linier soalnya seperti ini semua. Jadi banyakkan ceritanya. Nah, di sini ada sebuah pesawat mempunyai tempat duduk 52 orang penumpang. Berarti ini maksimum apa minimum? Maksimal. Oke. Maksimum, Pak, maksimal. Nah, maksimal atau maksimum. Kemudian setiap penumpang kalau kelas utama dikasih bagasi 60 kilo. Oke, betul maksimum. Ya, kelas utama bagasinya 60 kilo. Kalau kelas ekonomi bagasinya hanya 20 kg. Kemudian pesawat itu hanya dapat membawa bagasi 1560 kg. Ini maksimum apa minimum ini? Yang 1560. Maksimum juga. Oke. Maksimum. Maksimum. Ini max ya, maksimum juga ya. Penumpangnya juga maksimum. Oke. Harga tiket kelas utama ya. Harga tiket kelas utama adalah 1.600.000. Kalau ekonomi 850. Nah, di sini sudah ada perumpamaannya. Kelas utama dimisalkan X, sedangkan ekonomi dimisalkan Y.
Kunci jawabannya D. Ya, 53, 9, 50. Nah, dari sebuah kalimat ini yang perlu kalian lakukan sesuai catatan yang pernah Bapak berikan, yang Bapak minta untuk bacakan kemarin di tugas 4, dan kalian catat. Maka setelah memahami kalimat ini, kita buat model matematikanya dulu. Nah, di sini ada permisalan. Kalau ekonomi, ya ekonomi itu kita simpulkan dengan X. Yang kelas utama kita simpulkan dengan Y. Sesuai ini ya. Nah, berarti semua kelas ekonomi kita nanti beri variabel X. Yang kelas utama kita kasih variabel Y. Kita urut dari yang paling atas. Tadi kan penumpang maksimum 52. Kita kelompokkan yang sejenis. Ya. Penumpang 52, di sini juga ada penumpang. Berarti di sini adalah penumpang ekonomi. Kalau ditambah penumpang utama, kan tadi maksimal kan 52. Karena maksimal 52 berarti kurang dari sama dengan 52. Oke, ini model matematikanya. Yang pertama. Oke, model yang kedua. Apalagi yang ada di sini pernyataannya? Ternyata pernyataannya adalah bagasi. Jadi bagasi untuk kelas utama dan kelas ekonomi itu berbeda. Yang kelas ekonomi bagasinya hanya 20. Berarti jadinya 20X. Ditambah kelas utama adalah 60. Berarti 60. 60 Y. Karena maksimum berarti jadinya kurang dari sama dengan 1560. Nah, ini kalau terlalu besar boleh kalian sederhanakan, boleh dibagi 20 ya. Nanti terserah kalian. Kemudian yang ketiga, ada pernyataan apa lagi di situ? Di situ ada harga tiket ya. Tiketnya. Oke. Ada harga tiket. Berarti kita buat harga tiketnya adalah kelas utama 1.600.000, ekonomi 850. Nah, kita penulisannya urutkan dari X baru ke Y opsi. Ini Bapak salah beri ya pernyataannya sebentar. Tadi utamanya pakai X harusnya. Tapi ini Bapak ganti ekonomi, enggak apa-apa. Kita balik ternyata tidak ada masalah. Yang penting kalau dibalik sesuai ya. Kalau ekonomi X berarti yang ekonomi semuanya ganti X. Ya, ini ekonominya kita cek lagi. Bagasinya ekonomi 20 pakai X bener ya. Oke, yang utama 60 pakai Y. Oke, sudah enggak masalah. Berarti kita balik di sini. Karena ekonomi tadi pakai X, berarti di sini 850. Kita ganti dengan X. Oke, ditambahkan dengan yang kelas utama 1.600.000. Karena Bapak ganti pakai Y berarti 1.600.000 Y. Nah, kalau tidak ada batasan berarti ini yang disebut dengan fungsi tujuan. Kan nggak ada batas maksimum minimumnya kan ini. Tapi yang ditanyakan berarti ini adalah fungsi tujuan. Nah, di sini adalah pendapatan maksimum. Ya, pendapatan maksimum. Oke, kita sudah punya 3 model matematika dari soal ini. Nah, sekarang kita tambahkan model lagi supaya batasannya jelas. Karena penumpang itu ada wujudnya, berarti yang kelas ekonomi itu lebih besar sama dengan 0. Sedangkan yang utama itu juga sama, lebih besar sama dengan 0.
karena nggak mungkin penumpang berupa negatif 1 dan seterusnya. Jadi paling nggak itu 0 atau lebih dari 0, sehingga ini pernyataannya. Jadi ini adalah model matematikanya, harus dibuat seperti ini. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita membuat titik koordinat. Biasanya kalian menentukannya pakai X dan Y. Misalkan X nya 0, Y nya berapa. Kalau Y nya 0, X nya berapa ya. Saya akan dicari ininya. Nah, ini kamu cari berdasarkan yang nomor 1 dan 2. Jadi nomor 1 kamu cari titik koordinatnya. Yang nomor 2 juga kamu cari titik koordinatnya. Kalau sudah, nanti baru kalian buat gambarnya ya, baru dibuat gambarnya bagaimana. Oke, yang ini tadi boleh kalian sederhanakan biar gampang hitungnya ya, karena nanti tidak bisa pakai kalkulator. Oke, di sini kita masukkan dulu X plus Y kurang dari sama dengan 52. Tadi yang kelas ekonomi itu X dan kelas utama adalah Y. Tadi X ditambah Y, 1X tambah 1Y itu kurang dari 52. Kemudian untuk yang berikutnya bagasi, berarti di sini 20X tambah 60Y 1560. Nah, ini sudah ada koordinatnya sekarang. Untuk yang X tambah Y kurang dari 52, kalau X nya 0, Y nya 52, kalau Y nya 0, X nya 52 juga. Kuning dan hijau. Oke, ini nanti kita ganti. Ini kuning. Kuning itu 052, hijau adalah 52,0. Kemudian untuk yang 20X plus 60Y kurang dari 1560. Betul. Yang biru adalah 026 biru. Yang merah adalah 78,0. 78,0. Nah, ini ada perpotongan, kita kasih yang orange, mirip-mirip sama yang kuning, gak apa. Nah, sekarang kita buat garis untuk yang X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 itu yang di sini. Jadi untuk pernyataan X lebih besar sama dengan 0, garisnya seperti ini, berimpit dengan sumbu Y, itu X lebih besar sama dengan 0. Ini X lebih besar sama dengan 0. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Kita buat lagi garisnya, sini sampai sini. Nah, ini adalah yang Y lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita menggunakan titik 0,0. 0,0 ini berarti nanti jadinya 0 kurang dari 52, berarti benar. 0 kurang dari 1560 juga berarti benar. Berarti daerah himpunan penyelesaian itu berada di bawah semua, yang di area 0,0. Sehingga gambarnya berubah seperti ini.
tadi Excelnya error. Oke, nah di insert. Nah berarti yang kita gunakan ini saja, kan ini